Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua DPD dengan seluruh jajarannya, Ustaz Lukman Hakim, Ketua dan anggota Dewan Murabi yang juga saya hormati, para ketua-ketua DPD sewilayah Sumatera Selatan dan seluruh asatizah, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkenannya memberikan maunah, bimbingan dan kesempatan serta kesehatan pada hari ini, pada pagi hari ini, sehingga kita dapat bermuajahah, berkumpul kembali di tempat ini, di masjid yang insyaallah masjid yang bersejarah, dan mudah-mudahan menjadi tempat kita untuk selalu mengingat dan menguatkan kekadaran dan perjuangan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara sekalian yang berbahagia, sekitar tahun 2008 sampai 2010 saya tugas di tempat ini. Berarti sekitar 11-12 tahun yang silam. Rasanya baru kemarin saya tinggalkan pondok ini. Ya begitulah namanya waktu yang telah berlalu, sangat singkat, seolah-olah baru saja kemarin. Bahkan masa-masa kecil kita itu kalau kita ingat kayaknya baru beberapa hari yang lalu ya. Tapi waktu yang akan datang itu terasa masih lama. Besok, bulan depan, tahun yang akan datang itu terasa lama. Tapi 10 tahun yang sudah silam, 20 tahun, 30 tahun itu rasanya baru kemarin. Nah, Bapak saudara sekalian, memang waktu ini ya sangatlah singkat. Perasaan kita saja yang sebenarnya seolah-olah lama. Sehingga orang-orang yang tidak bisa memanage waktu, yang tidak bisa mengatur waktu,
tidak bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan waktu, ia akan terbuai dan tidak akan bisa menghasilkan sebuah prestasi. Tidak akan produktif. Selalu menunda-nunda pekerjaan, tidak menghargai detik per detik, menit per menit, jam per jam. Padahal yang namanya waktu yang sudah berlalu itu sangat singkat, terasa sangat baru kemarin. Maka menjadi penting sekali untuk kita memiliki manajemen waktu. Bagaimana kita bisa mengatur waktu itu sehingga memang keberadaan hari-hari itu adalah hari-hari yang produktif, hari-hari yang berkualitas, yang melahirkan karya-karya yang monumental. Nah, hal ini bisa kita lakukan manakala memang ada dan sudah lahir rasa tanggung jawab dalam diri kita. Kemampuan kita memanage waktu, kemampuan kita untuk melahirkan sebuah produktivitas yang tinggi, kemampuan kita untuk mengoptimalkan waktu, kemampuan kita untuk bekerja keras, itu karena rasa tanggung jawab sudah mulai muncul dan tumbuh dalam diri kita. Tapi kalau kita masih masa bodoh, membiarkan apa yang terjadi sekeliling kita, tidak membaca apa yang ada yang terjadi di sekeliling kita, di wilayah kita, di negeri kita, di dunia ini, seolah-olah terjadi itu biasa saja. Itu kan memang harus terjadi. Seolah-olah semua terjadi itu ya karena memang hukum alam. Matahari terbit di timur, terbenam di barat ya, di barat ya memang sejak dulu begitu. Datang siang malam pun hilang, ya memang begitu. Nggak pernah membaca, nggak pernah peduli. Karena memang belum ada rasa tanggung jawab di dalam dirinya. Mau pondoknya kayak gitu, mau anak-anak kayak gitu, istilahnya orang Jakarta, lu gue. Mana gua peduli, lu. Itu. Nggak ada rasa tanggung jawab. Nah, orang-orang yang tidak punya rasa tanggung jawab ini tidak bisa jadi pemimpin. Tidak bakal jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin hancur. Karena yang sangat menentukan sebuah kepemimpinan itu adalah adanya rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang lahir dan mendalam, mau melihat Islam ini jaya, mau melihat anak-anak ini soleh, mau melihat anak-anak cerdas, mau melihat regenerasi yang semakin baik, mau melihat Islam semakin hebat. Itu adalah rasa tanggung jawab. Mau melihat pondok ini, lembaga ini berkembang, itu rasa tanggung jawab. Kalau ini nggak punya, nggak mungkin. Nggak mungkin jadi pemimpin. Masa bodoh. Sudah cukuplah ada yang ada saat ini. Sudah bisa makan. Sudah bisa bangun rumah. Maka kita perlu menumbuhkan sebuah rasa tanggung jawab. Bahwa kita ini adalah pilihan Allah. Diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di-SK-kan. Diberi surat keputusan. Melalui ayat-ayatnya. Bahwa kita ini adalah khalifatul fil ardh. Kita ini adalah khalifah.
Kita ini harus mensejahterakan kehidupan ini, memakmurkan bumi ini, mensejahterakan umat manusia. Ini adalah tanggung jawab besar, Pak. Nah, ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya seorang ibu Siti Hajar yang begitu kuat tanggung jawabnya untuk membesarkan ya, Ismail bayi pada saat itu, mau melahirkan generasi yang hebat. Ya. Di saat air susunya sudah kering, dia lari ya, dari sebuah bukit Safa ke Bukit Marwah. Itu jauh sekitar 600-700 meter. Dan itu padang pasir panas, luar biasa. Tapi kok harus berlari kencang? Ya. Kalau logika kita ya cukup 3 kali lah, kan udah kelihatan di bukit sana itu bahwa tidak ada kehidupan, nggak ada api. Ya namanya padang pasir, kalau tidak ada api ya berarti tidak ada orang. Ya. 3 kali 4 kali lah, 2 kali di Safa, 2 kali di Marwah. Ya. Sudah cukup itu kelihatan, itu nampak itu. Tapi karena rasa tanggung jawabnya sangat tinggi untuk keberlangsungan generasi, untuk bagaimana Ismail ini bisa tetap hidup di bawah pemeliharaan dan pengasuhan beliau, maka dia berlari sampai 7 kali, mengoptimalkan kesungguhannya. Oh, Masya Allah, sekarang saja sudah pakai AC ya. Orang Syai itu dari Safa ke Marwah masih terasa lelah, capek itu ya. Kalau lari-lari kecil, apalagi pada saat itu ya, tidak ada atapnya, padang pasir panas, luar biasa lari ya. Pontang-panting melihat ada kehidupan di sana enggak, ada api enggak, ada apa, ada orang enggak, ada yang bisa nolong kayak ini ya. Karena itu rasa tanggung jawab, mengoptimalkan. Dan ternyata buah dari tanggung jawab yang begitu besar dengan ikhtiar yang begitu tinggi ya, jadi tanggung jawab ini akan dibarengi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, akan dibarengi dengan mujahadah, akan dibarengi dengan usaha yang maksimal. Itu ada berarti ada rasa tanggung jawab, dan itulah yang dilakukan oleh Siti Hajar. Akhirnya dari hentakan kaki Ismail alaihissalam muncullah air Zam-Zam yang dinikmati oleh manusia sedunia hari ini. Artinya adalah bahwa di saat rasa tanggung jawab ini muncul pada diri kita sebagai seorang kader, seorang mujahid dakwah, seorang santri, sebagai seorang muslim, sebagai orang beriman yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah ya, untuk memakmurkan alam ini, bertanggung jawab untuk mensejahterakan umat manusia, melahirkan regenerasi ya. Maka kita ini harus punya rasa tanggung jawab untuk bisa syai ya, bergerak, mengajak orang lain, mengembangkan dakwah, melakukan rekrutmen dan seterusnya. Itu adalah tanggung jawab. Maka kalau kemudian kita ditugaskan di tempat lain, di sebuah daerah kawasan baru, merintis, bukan merintih ya, merintis. Beda itu merintih dengan merintis. Karena tidak semua merintis itu merintih. Ya. Merintis itu adalah bentuk pengembangan yang dilahirkan dari sebuah kebijakan yang bertanggung jawab. Ya. Karena rasa tanggung jawab sehingga kita harus kembangkan dakwah ini. Harus melakukan ekspansi. Harus meluaskan dakwah ini sehingga semua orang merasakan kehadiran daripada dakwah hidayatullah. Maka
kita yang hadir di daerah itu harus bersungguh-sungguh sebagai wujud rasa tanggung jawab kita. Maka kita akan lakukan syai. Bentuknya adalah bermujahadah. Tidak ada hari tanpa silaturahmi. Tidak ada hari tanpa dakwah. Tidak ada hari tanpa kita kunjungin orang. Dan tidak lama. Paling 2 tahun. Ya, sakit-sakit itu kalau merintis. Nggak usah kita terlalu dibayangin dengan pikiran-pikiran materi kita. Wah, kayak apa nanti ya kalau saya ditugaskan di merintis di situ? Bagaimana makannya anak-anak saya? Bagaimana sekolahnya anak-anak saya? Itu bukan kapling otak kita. Meskipun itu pasti muncul sebagai manusiawi. Tapi namanya rezeki itu bukan kaplingan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur rezeki manusia ini di muka bumi ini. Dan Allah telah menegaskan in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang berdakwah, siapa yang mengajar, siapa yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan menolong dia. Allah akan turun tangan. Allah akan mencukupkan kehidupannya. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan atas perjuangannya. Bahkan wa yusabbit aqdamakum. Allah akan menguatkan posisinya. Dia akan dihargai di tempatnya, dihormati. Ya. Kalau ada acara dia disuruh duduk di depan. Dia disuruh ceramah. Dia suruh doa. Ya. Itu adalah bentuk-bentuk penghormatan sebagai janji Allah Subhanahu wa taala, wasabbit aqdamakum, akan dikuatkan, dikokohkan. Tidak usahlah kita terlalu jauh 1400 tahun yang silam melihat peristiwa-peristiwa kejadian seperti itu. Di Hidayatullah saja itu terjadi. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap perjuangan orang-orang dai-dai Hidayatullah di seluruh pada tempat dan di semua waktu. Masya Allah. Kurang apa lagi yang kita harus yakini? Padahal fakta, ya, bukti telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kisah-kisah para pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita kuatkan. Keyakinan seperti ini yang harus kita kuatkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah telat di dalam memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu pasti. Dan itu aksioma. Itu rumus. Ya, sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Rumus. In tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menolong dia. Kalau sudah lama kok aku tidak ditolong-tolong, wah mungkin antum niatnya salah, motivasinya salah, orientasinya salah. Bukan menolong agama Allah, mungkin hanya menolong dirimu sendiri. Ya, interestmu terlalu tinggi. Nah, itu dikoreksi ke dalam, bukan ayatnya yang dikoreksi, bukan bantuan Allahnya diprotes, tapi protes diri kita, introspeksi ke dalam. Oh, mungkin niat saya ini keliru ini. Mungkin motivasi saya ini salah. Kok enggak turun-turun bantuan Allah? Kok kemudahan-kemudahan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu rumus. Berarti di kita ini yang masalah. Di pejuangnya tidak berjuang lagi untuk Allah. Berjuang untuk dirinya. Untuk mengkayakan dirinya. Untuk mensejahterakan dirinya saja. Keluarganya saja. Bukan untuk li'ilah kalimatillah yang ulia. Bukan untuk izzatul Islam wal muslimin. Sudah tidak ke situ orientasinya. Sudah salah orientasinya. Ya Allah tidak turun tangan. Jemaah subuh yang berbahagia.
Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong, ya, memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjamaah. Orang yang berjamaah. Saya pada saat ditugaskan di Aceh, ya, tahun 94 di Losmawe. Tim saya itu sangat solid dan itu anak-anak muda. Ya. Datang seseorang dari Sumatera Utara, dari Medan. Bermalam di situ, dia aktivis. Dia bertanya, ini apa wiridnya ini? Hidayatullah ini. Kok begitu cepat ini berkembang? Baru 2 tahun kok kayak gini. Sementara namanya di Aceh itu loh, semua itu sepanjang jalan itu pondok sama pesantren dulu itu. Apa anunya, kuncinya ini? Saya waktu itu belum bisa jawab. Apa sebenarnya gitu? Ya, namanya juga petugas baru. Pokoknya bergerak saja, berjuang saja. Ya. Semangat gunung tembak ini ceritanya, semangat Balikpapan. Lama saya renungi, baru ketemu jawabannya. Oh, ternyata yang membuat semua ini mulus dan cepat itu adalah karena doa jamaah. Yadullah fauqa aydihim. Yadullah fauqa jamaah. Jadi bantuan Allah, ya, tangan Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah Subhanahu wa taala di atas orang-orang yang berjamaah. Ya, dia berjuang, berdakwah, ya, yang dibingkai dalam sebuah jamaah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Memang Allah cinta. Kalau Allah cinta kan, ya apa yang diminta itu diberikan. Bahkan belum diminta udah dikasih. Sama dengan suami dan istri kalau cinta, ya kan? Ya, kalau belum cinta, ya nggak bisa itu baru 1 tahun langsung cinta, belum tentu. Ya, lama itu proses cinta itu. Apalagi kita ini nggak pernah kenal dengan istri kita, nggak pernah pacaran, ya kan? Kenal saja enggak, nikah langsung cinta, bote itu, bohong itu. Ya. Lama itu proses cinta itu muncul. Ya. Mulai dari ta'aruf, ya, tafahum, ya, baru bisa ta'awun, ya, baru sudah landasannya sudah cinta. Kalau kita cinta sama istri kita dan kita cinta sama istri kita, istri kita cinta sama kita, ya apa yang diminta, dia kasih. Apapun yang mereka minta, yang dia minta kita kasih. Karena cinta yang mendasari. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu lagi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan terhadap hamba-hambanya yang dicintai. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Saudara sekalian, keberadaan kita di pondok ini, di pesantren ini, kita harus paham persis, ya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di jalan Allah. Wah, ini manusia pilihan, bukan manusia sembarang ini, Pak. Ya. Jadi perlakukanlah dengan baik kadar-kadar itu, hormatilah, ya. Arahkanlah, didiklah, kadarlah mereka sampai memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, yang punya jiwa kepemimpinan yang baik, sehingga bisa mengembangkan dakwah melalui Hidayatullah ini. Nah, oleh karena itu, di saat kita telah memahami keberadaan kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung di lembaga ini, untuk mengambil jalan jihad, mengambil jalan dakwah,
tentu berbeda kultur dan cara berpikirnya dengan orang-orang pada umumnya. Dan tentu berbeda kultur yang dibangun di dalam dirinya, kebiasaan-kebiasaan hari-harinya, dan cara berpandangannya, worldview-nya, ya, mindset-nya beda. Mindset kita bukan mindset materi. Ya. Mindset kita itu bukan mindset duniawi, tapi mindset kita yang kita bangun adalah mindset akhirat. Kalau kita kerja untuk akhirat, dunia akan ikut. Kecil sekali ini persoalan dunia ini bagi Allah. Ini pondok ini, ya, Ustadz Amin Mahmud itu sendiri, seorang diri, suami istri datang ke sini, tidak bawa modal, ya, nggak bawa uang sebagaimana orang mau bangun pesantren punya duit dulu baru bangun pesantren, enggak, tidak bawa apa-apa, hanya dakwah, silaturahmi, rasa tanggung jawab yang muncul pada diri beliau. Sehingga Allah berkenan menurunkan pertolongannya. Memberikan tanah yang luas ini. 20 hektar. 10 apa 20? Ini 10 apa 20? Ini 20 hektar apa 10 hektar ini? 20 hektar. Kalau mau diuangkan ini 20 hektar berapa sekarang? Rata-rata 2 juta saja per meter. Ya. Sudah 200 miliar. 200 miliar. Ya, karena 20.000 meter persegi. Bayangkan itu. Ya, kemudian dibangunlah masjid ini, dibangunlah asrama putri, dibangunlah sekolah dan seterusnya. Ya. Dan ini akan terus terbangun. Ya. Sepanjang ada regenerasi. Ya. Ada pengkaderan yang kita lakukan. Ada pembinaan yang terus-menerus kita lakukan. Ada pendidikan yang berjalan di tempat ini. Ini akan terus terbangun. Ya. Sebagaimana di tempat-tempat lain. Ya. Menjadi kampus-kampus yang mercusuar. Ya. Seperti di Batam. Ya. Di Malang. Di Depok. Di Medan. Ya, dan sebagainya dan seterusnya. Itu semua dari nol. Nggak ada yang diawali dari sudah ada bangunan. Ya sekarang ini sudah banyak orang yang mewakafkan pesantren, bukan lagi tanah. Ya, saya kemarin di Jambi itu akhir bulan 12 ya. Tanggal 28 kali 27 ya. Itu ada yang wakafkan pesantren lengkap, ada masjidnya. Luas masjidnya daripada ini. Dia 25 kali 25. Luas sekali Masya Allah. Ya. Mungkin 2 kali lipat ini masjid ini. Ada sekolahnya. Ada asramanya. Luas tanahnya 2 hektar. Wakaf. Menyerahkan begitu saja. Masya Allah. Terus ada rumah gedung. Rumah gedungan. Ya, di kota. Itu Masya Allah. Kamarnya itu 17 kamar. Ada rumah kamarnya 17 kamar. Setiap kamar itu ada kamar mandinya. Dikasih ide itu enggak. Itu beda. Ya. Tapi rata-rata ide itu lain dari nol. Di Jambi juga dari nol. Di NTB juga ada begitu. Ada pesantren yang diserahkan. Ya, 2 hektar juga. Lengkap. Di Banten juga begitu. Ya. Tapi yang saya mau sampaikan kepada antum sekalian bahwa rata-rata perintisan Hidayatullah ini diawali dari nol. Dari tidak ada apa-apa. Kemudian berkembang ya dan maju. Dan insya Allah ya harapan besar Hidayatullah Sumatera Selatan ini akan maju. Bukan sekedar berkembang, akan maju.
dengan orang-orang ya yang punya rasa tanggung jawab yang tinggi, punya jiwa kepedulian yang besar untuk mengembangkan dan memajukan Islam melalui Hidayatullah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunah dan pertolongannya kepada kita semua, membimbing kita semua sehingga kita telah tetap eksis dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasi